Xabi Alonso kembali menunjukkan dinamika taktiknya di atas lapangan, salah satunya dengan mengutak-ngatik posisi pemainnya plus Denhausen bek Madrid menampilkan permainan spesial. Ya, Real Madrid berhasil mengalahkan Pachuca dengan skor akhir 3-1 dalam lanjutan turnamen FIFA Club World Cup. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosan untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like dan tombol subscribe, karena aku mendapatkan data statistik banyak nonton kanal YouTube Tommy Deski ternyata belum menekan tombol subscribe. Jadi aku harap kawan-kawan melakukannya. Jika kita bandingkan taktik yang diimplementasikan Alonso di laga debutnya saat menghadapi Al Hilal dengan pertandingan kedua Alonso menghadapi Pachuca, jelas berbeda. Di pertandingan pertama, Trent Arnold secara dinamika posisi ia sering masuk ke tengah. Istilahnya bisa kita katakan sebagai inverted fullback. Dan selanjutnya di situ Alonso menciptakan box midfielder. Secara struktur, sektor tengah dari Real Madrid membentuk kotak. Lalu di pertandingan kedua saat menghadapi Pachuca ini dimensinya pun berubah. Itulah yang akan kita bedah. Simak video ini sampai tuntas. Kita masuk ke papan taktik. Di atas kertas, Real Madrid gunakan pola 1-4-3-3 atau penyebutannya bisa menjadi 1-4-1-2-3. Sedangkan Pachuca di atas kertas gunakan pola 1-4-2-3-1. Nah, kita lihat dulu dari sisi build up yang dilakukan Real Madrid. Saat tanpa bola, Pachuca akan bentuk pertahanan 4-4-2. Bautista sama Rondon berada di sektor depan. Kemudian 4 pemain di tengah, mereka pun menaikkan garis pertahanannya. 4 pemain di belakang juga ikut naik. Nah, lalu dari sisi Real Madrid pun mereka memunculkan dinamika. Yang jelas, prinsip penyerangan spread out dulu, menyebar dan memanjang. Fran Garcia melebar, Arnold melebar, kemudian Asensio juga melakukan serupa, Denhausen juga. Nah, Courtois kerap membantu 2 CB yang dimiliki oleh Real Madrid, sehingga secara struktur pada fase attacking 3 pemain yang dibentuk oleh Xabi Alonso. Lalu sebagai defensive midfielder ada sosok dari Tchouaméni. Di tengah ada Arda Güler, Bellingham. Yap, seperti ini skemanya. Clear ya, jelas. Nah, lalu Federico Valverde meski di atas kertas ia bermain sebagai right winger, ia cenderung malah Nero masuk ke dalam. Nah, tujuannya apa? Untuk semakin bisa menciptakan opsi passing terhadap pemain tengah dari Real Madrid. Contoh bola dari posisi Denhausen. Tchouaméni tentu mencoba mendekat kawan-kawan dan Arda Güler pun melakukan hal serupa. Pun Bellingham. Nah, di sini nomor 18 akan keikat, Montiel akan keikat. Nah, peran Federico Valverde inilah bergerak di antar lini agar ia sebagai opsi passing, penerima bola ketika bola dari kaki ke kaki dimainkan oleh pemain Real Madrid. Nah, dengan Valverde bergerak di sini artinya unggul orang pemain-pemain dari Real Madrid di sektor tengah. Posisi dari Vinicius ini ketika Madrid masih bermain dengan 11 orang, dia hybrid. Kadang dia juga menerapkan hal sama Nero, atau tegas dia menjaga sisi kelebaran sebelah kiri. Nah, untuk case pertama ini, apa yang membedakan Xabi Alonso dengan Ancelotti? Ya, jelas set play pattern-nya. Pattern Xabi Alonso di 2 pertandingan terakhir meskipun berbeda-beda ya, jelas ada konsepnya. Enggak sekedar melakukan serangan, enggak hanya mengandalkan 1-2 individu, tetapi berbentuk pola yang dimainkan Xabi Alonso. Meskipun belum sempurna, ya inilah laga di FIFA Club World Cup ini sebagai ajang menciptakan kematangan dari sisi taktikal yang diterapkan oleh Xabi Alonso. Nah, lalu dinamika pun muncul ketika Asensio mendapatkan kartu merah kawan-kawan. Dari sisi build up, kita hapus remove. Sebagai center back dimainkanlah Tchouaméni yang menempati ya posisi dari Asensio. Nah, sebagai DMF awalnya diperankan Arda Güler ketika sudah kekurangan orang Real Madrid. Nah, lalu posisi Valverde ini tidak berada lagi di sini, tidak berada lagi di right winger secara teoritis, tapi dia ikut turun. Clear ya di sini?
Nah, kemudian di sektor depan disisakanlah Gonzalo, pun Vinicius. Nah, awalnya skematisasinya masih seperti ini. Vinicius pun tetap dia hybrid. Namun seiring berjalannya waktu, Vinicius pun diminta untuk masuk ke tengah. Nggak usah terlalu banyak kali melebar. Karena Real Madrid kekurangan orang, dan tentu dari sisi sentral, dari sektor tengah, butuh koneksi, butuh bantuan ke posisi dari Bellingham, Arda Güler, dan Valverde. Nah, ada momen water break juga. Yang mau mendekati water break lah. Terjadi lagi yang namanya dinamika bagi Real Madrid. Nah, ketika Valverde sebagai DMF, Arda Güler sebagai central midfielder lah. Nah, Valverde yang menjembatani aliran bola ke depan. Tujuannya tetap kawan-kawan, dengan posisi 4-4-2 yang dimainkan oleh lawan, kemudian Bellingham dan Arda Güler ini bisa mengikat Montiel dan nomor 18, maka di sini di ruang antara ini coba dimanfaatkan, entah itu dari Vinicius, entah itu dari Gonzalo. Nah, ketika itu diimplementasikan, butuh support ekstra dari sisi Fran Garcia yang naik arus melakukan overlap, ataupun Arnold. Nah, itulah yang menjadi esensial kan. Ada contoh 2 kali Arnold naik menjaga sisi kelebaran kawan-kawan. Ia berhasil salah satunya menciptakan umpan kepada pemain Real Madrid, dan bisalah tercipta sebuah gol dari kreasi awalnya yang dimainkan oleh Trent Alexander-Arnold kawan-kawan. Nah, dengan skematisasi kekurangan orang, Asensio kartu merah kawan-kawan, struktur tanpa bola yang dimainkan Real Madrid pun akan berubah menjadi 4-4 seperti ini. Bellingham, Valverde, Arda Güler, dan Vinicius. 4-4-1. Oke. Nah, saat bertahan dengan struktur bertahan meninggalkan satu orang striker bernama Gonzalo, tentu tidak efektif karena Gonzalo tidak memiliki kecepatan untuk terus mengejar pemain lawan dalam melakukan build up. Oleh karenanya, Xabi Alonso kembali merubah. Gonzalo dipindah ke sektor sebelah kiri, Vinicius masuk ke sini. Nah, tapi secara struktur bertahan tetap 4-4-1 yang dimainkan oleh pemain-pemain dari Real Madrid. Jadi clear di situ ya. Di sini pertandingan satu sama pertandingan kedua yang sudah dilakoni oleh Xabi Alonso banyak sekali dikotak-katik. Apakah itu salah? Apakah itu tidak benar? Nah, tentu sah-sah aja. Inilah pertandingan yang penting bagi Xabi Alonso untuk mematenkan patternnya, untuk mematenkan pola yang mau dia bawa ke Real Madrid. Lalu dari sisi defending, awalnya kawan-kawan, Ferreira di sini dari posisi build up yang dilakukan oleh Pachuca, Rodriguez spread out, prinsipnya juga sama, nomor 18 double pivot akan mendekat di sini. Figueroa sebagai sayap kanan, Bautista sebagai attacking midfielder, Rondon sebagai striker. Kita masukkan lagi Asensio ya. Tchouaméni masuk sebagai pemain di tengah. Valverde. Saat masih bermain dengan 11 pemain, struktur tanpa bola yang dimainkan Real Madrid 4-1-4-1 Gonzalo. Ya seperti ini. Atau bisa berubah menjadi 4-4-2. Nah, tergantung situasi di atas lapangan. Nah, prinsip pertama yang dimainkan Real Madrid pada fase build up yang dilakukan oleh Pachuca, melakukan high press. Vinicius akan di sini, Gonzalo akan di sini, kemudian Montiel akan di man-to-man marking, sistem dari Real Madrid kawan-kawan. Kemudian Bautista pun akan dilakukan man-to-man, Fran Garcia naik, Kennedy dijaga Trent Arnold, Arda Güler, Gonzalez, Asensio, dan Hausen. Oke, nah ketika Real Madrid menerapkan yang namanya man-to-man marking seperti ini kawan-kawan, secara organisasi, press, cover, sama balance belum terorganisasi secara baik. Oleh karenanya ketika bola dari posisi Moreno diarahkan ke posisi Montiel atau dari posisi Moreno langsung ke Rodriguez, di sini kebingungan antara Bellingham ataupun Fran Garcia, siapa yang harus dijaga. Nah, di sini kan Fran Garcia butuh waktu untuk menutup. Nah, oleh karena itu Bellingham pun akhirnya ke-trigger untuk ke posisinya Rodriguez. Fran Garcia pun tertarik. Di sini akhirnya pergerakan tanpa bola dilakukan. Rodriguez mendapatkan kesempatan opsi passing ke Montiel. Bellingham harusnya kan bisa sebagai cover shadow menutup, tetapi itu tidak secara presisi dilakukan oleh Bellingham. Yang mau aku sampaikan apa? Ya, Real Madrid melakukan high press. Tapi ketika defending, ketika bertahan dilakukan Real Madrid dari sektor depan, penekanan ataupun gangguannya itu nggak secara agresif.
terjadi. Sehingga lawan-lawan ataupun case Pachuca ini kawan-kawan beberapa kali meletakkan bola di belakang garis pertahanan Real Madrid yang muncul space bola-bola daerah, dan kartu merah yang didapatkan oleh Asensio itu kan umpan direct bypass yang dilakukan oleh Pachuca. Kemudian langsung pemain Pachuca dapat bola, Asensio yang sudah tertinggal ya melakukan sebuah pelanggaran yang aku rasa di awal-awal pertandingan ngapain terlalu cepat dilakukan sebuah pelanggaran, tapi that's why itu udah selesai ya. Namun kalau kita bicara kenapa pemain dari Pachuca bisa melakukan bypass, ya dari sektor depan tadi penekanan yang dilakukan oleh Real Madrid belum begitu mantap. Ini pun kaitannya sama sistem. Sebelum-sebelumnya kan ya bersama Ancelotti kan ya pragmatis dan lain sebagainya. Ini coba secara unit, secara struktural. Pemain-pemain Real Madrid pun dilatih melakukan penekanan. Man-to-man marking itu nggak gampang kawan-kawan jika kita salah saja melakukan pergerakan press, prinsip defense ya, press, cover, balance, recovery dan lain sebagainya kawan-kawan, itu bakalan bisa mengacaukan dari struktur pertahanan yang dimiliki oleh Real Madrid ataupun tim yang kita punya. Nah, lalu dari proses-proses gol yang dimiliki Real Madrid secara struktur defense 4-4-2 yang dimainkan oleh Pachuca pun kadang sayap kanan mereka pun naik itu. Seperti berubah lagi 4-3-3 tanpa bola yang dimainkan oleh Pachuca. Namun nature-nya 4-4-2 lah. Nah, itu berawal gol pertama. Berawal dari nggak compactnya 4-4-2 yang dimainkan oleh Pachuca pun termasuk gol kedua, gol ketiga. Dari rapatan sudah mulai renggang 4-4-2 plus ya tentu dinamika yang dimainkan oleh pemain-pemain Real Madrid, termasuk perubahan Vinicius ditempatkan bermain lebih sentral, nggak terlalu hybrid, bergerak dia di ruang antar lini, itu menciptakan warna baru, kesulitan dari dua center back ataupun 4 pemain belakang yang dimainkan oleh Pachuca untuk bisa menjaga. Jadi kebingungan mereka. Nah, jadi kesimpulannya kawan-kawan, ya, nama juga pelatih baru, tentu dia mencoba banyak hal. Kita nggak hanya bisa melihat satu pertandingan ini, 2 pertandingan ini, tetapi secara garis besarnya ada warna, ada set play yang jelas, yang coba mau dihadirkan oleh Xabi Alonso. Dan yang kedua, dari sisi defending, tentu hal yang harus terus diimprove, ditingkatkan. Kalau masih mengalami yang namanya kesulitan dengan melakukan press, ya drop aja dulu, menunggu, mundur garis pertahanan kita. Dan itu terimplementasi ketika Real Madrid lebih banyak menunggu ataupun membentuk shape 4-4-1 saat sudah Asensio keluarkan kawan, itu kan kesulitan. Tapi ketika sudah ke-trigger Real Madrid untuk melakukan penekanan, mulai banyak itu bocor, baik itu dari sisi man-to-man-nya ataupun ruang di belakang garis pertahanan Real Madrid. Silahkan tulis di kolom komentar, Pak.